Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di video Belajar Sejarah Jadi Mudah dan Menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, kita kembali membahas video pembelajaran sejarah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, di antaranya ada Filda Karista. Kemudian ada Misna Hidayatullah. Selanjutnya ada Dian Vanessa. Dan yang terakhir ada Agung Hidayat. Oke teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai masa kekuasaan VOC di Indonesia. Di mana sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih itu VOC? Nah, VOC ini merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang merupakan sebuah perusahaan dagang yang didirikan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di jalur lintas Asia. Karena pada masa lalu, bangsa Belanda datang sebagai penjajah. Mereka mengambil berbagai macam sumber daya alam yang ada di Indonesia, lalu menjualnya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kebijakan VOC di Indonesia, kita lebih dulu membahas sejarah singkat kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Belanda datang pertama kali ke Indonesia yaitu di Banten pada tahun 1596. Kedatangan mereka di daerah tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang datang ke Banten untuk mencari rempah-rempah. Ingat ya teman-teman, kedatangan Cornelis de Houtman ini bukan untuk menjajah, tapi untuk mencari rempah-rempah. Karena kekayaan sumber daya alam yang cukup besar dan melimpah, bangsa Eropa tertarik terhadap Indonesia, khususnya rempah-rempah tersebut. Bangsa Eropa sama sekali belum pernah melihat tanaman rempah sehingga imajinasi mereka terurai liar. Sebagai contoh, mereka membayangkan lada dipanen seperti anggur, tumbuh di pohon, bukan di selur, seperti pada kenyataannya. Rempah-rempah banyak diburu oleh bangsa Eropa karena mengandung banyak manfaat bagi kehidupan. Salah satunya sebagai bahan baku untuk membuat ramuan obat-obatan yang berguna bagi kesehatan manusia. Kemudian, apa sih yang melatar belakangi didirikannya VOC di Indonesia? Jadi, VOC ini sendiri terbentuk pada tahun 1602, yang dimana awalnya para pedagang-pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekayaan yang ada di Indonesia sebanyak-banyaknya. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Dikarenakan hal tersebut, akhirnya pemerintahan Belanda mempunyai keinginan atau berinisiatif untuk menyatukan seluruh pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang yang dinamakan VOC. Selanjutnya, secara resmi VOC ini berdiri pada tanggal 20 Maret pada tahun 1602, berpusat di Amsterdam. Adapun berdirinya VOC ini tidak terlepas atas prakarsa dari Prins Maurits. VOC ini dikelola oleh 17 pengurus pusat yang dinamakan dengan Heren 17 atau yang dikenal dengan Dewan 17. Heren 17 ini selain mengelola VOC juga menanamkan sahamnya. Kekayaan sumber daya alam Nusantara tersebut di seluruh pulau Nusantara dengan ciri khasnya masing-masing dan kemudian menjadi komoditas utama bagi pribumi maupun bangsa asing yang menguasai Nusantara. Di bawah administrasi Belanda, identifikasi bangsa pribumi dan alam Nusantara semakin berkembang dan tersistematis sehingga alam Nusantara dapat menghasilkan komoditas yang dapat diandalkan. Perkembangan perdagangan yang dilakukan Belanda sekitar tahun 1630 telah mencapai banyak kemajuan dalam meletakkan dasar-dasar militer untuk mendapatkan kekuasaan dalam bidang perdagangan. Atas perniagaan laut di Nusantara yang sangat menguntungkan pihak Belanda dalam berbagai bidang, salah satu contoh
yang paling konkret adalah dalam bidang sistem perekonomian Belanda, di mana hasil perdagangan rempah-rempah seperti lada, kemudian cengkeh, pala, dan kayu manis sudah sepenuhnya dimiliki oleh kolonial Belanda. Nah, teman-teman sekalian, adapun tujuan dibentuknya VOC yang utama adalah 1. Memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi bangsa lain, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menghindari persaingan yang tidak sehat antar pedagang Belanda. Yang keempat, melaksanakan politik kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan yang berada di Indonesia. Pada dasarnya, kekuasaan VOC ini hanya mengurusi masalah ekonomi atau perdagangan saja, yaitu perdagangan Belanda di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, VOC ini bertindak sebagai sebuah negara. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintahan Belanda di Indonesia. Dalam menjalankan wakil pemerintahan Belanda di Indonesia, VOC ini memiliki hak-hak istimewa atau disebut juga sebagai hak oktroy loh teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu juga nih, apa-apa saja sih hak istimewa yang dimiliki oleh VOC. Di antaranya, yaitu yang pertama, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Yang kedua, mengadakan perjanjian dan mengumumkan perang. Yang ketiga, memungut pajak. Yang keempat, memiliki angkatan perang sendiri. Yang kelima, mengangkat dan memberhentikan pegawai sendiri. Dan yang keenam, mempunyai hak untuk memonopoli perdagangan. Oleh sebab itu, VOC ini juga disebut sebagai negara dalam negara. Dengan hak oktroy yang dimilikinya, VOC tidak hanya berperan sebagai perusahaan dagang saja, tetapi juga berperan dalam bidang politik dan militer. Bahkan, VOC membentuk angkatan laut yang kemudian berhasil mengusir dan merebut benteng pertahanan bangsa Portugis di Indonesia. Dalam waktu yang singkat, VOC mengalami kemajuan pesat. Keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku membuat peluang bagi VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan di Maluku. Dalam memonopoli perdagangan, VOC memiliki beberapa kebijakan, di antaranya yang pertama kebijakan Hongitochten, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi oleh angkatan perang untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain selain kepada pedagang Belanda. Yang kedua, ada kebijakan Kontingenten, yaitu kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Dan yang ketiga ada kebijakan ekstipasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar rempah-rempah tidak berlebihan. Jadi di sini maksudnya jika rempah-rempah itu terlalu banyak, maka harganya akan turun sehingga diterapkannya lah kebijakan tersebut agar minimalisir menurunnya harga terhadap rempah-rempah. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas bagaimana sih sebuah kongsi dagang yang begitu besar ini akhirnya runtuh. Nah, adapun berakhirnya kekuasaan VOC dimulai pada tanggal 24 Maret tahun 1749. Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja William IV sebagai pemimpin tertinggi VOC, sekaligus sebagai panglima tertinggi tentara VOC. Dengan adanya ketentuan tersebut, Heren Zeventien harus mempertanggungjawabkan kinerjanya pada raja. Nah, struktur organisasi seperti ini menyebabkan kepengurusan VOC lebih dekat dengan raja daripada pemegang saham. Akibatnya, kepentingan pemegang saham terabaikan. Selain itu juga,
VOC mulai terlilit banyak hutang sejak tahun 1673 dan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan karena besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai serangkaian perang. Pada masa ini, anggaran semakin membengkak karena pengurus VOC menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain itu, para pegawai VOC memiliki kegemaran bergaya hidup mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi mereka untuk memperkaya diri daripada untuk kemajuan VOC itu sendiri. Oleh sebab itu, VOC sering disebut sebagai vergaan onder corruptie, yang artinya tenggelam dalam korupsi. Akibat berbagai kondisi buruk yang dialami VOC, akhirnya saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda untuk menutupi hutang VOC. Pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC. Atau antara lain, VOC ini resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran sejarah kali ini. Semoga dengan video tadi dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita dalam belajar sejarah. Terima kasih juga sudah mau menyimak dan menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.